Kakak, selamat malam. Dari siswa SMA 2 dari kelas 8. Jadi kedatangan Kakak di sini itu untuk mewawancarai Kakak tentang Kakak punya tugas informatika. Ya, Kakak punya tugas informatika di sini tuh Kakak mau tanya beberapa pertanyaan per Kakak. Jadi pertanyaan pertama itu, menurut Kakak tahu sih tentang apa yang Kakak tahu tentang apa itu sasi? Kalau menurut beta, sasi di Maluku itu merupakan adat istiadat yang dong sujaga turun temurun dari orang tato zaman dulu sampai sekarang, tapi dong masih lestarikan akang. Sasi itu kayak katong jaga apa yang ada sampai nanti waktunya tiba, baru dong buka akang, baru orang bisa datang parlia akang, parasakan akang. Kayak kalau misalnya sasi di Maluku yang beta tahu tuh, kalau gelatu halat biasanya dong sasi kelapa. Kalau misalnya dong sasi kelapa, berarti dong akan jaga pohon kelapa itu, akan punya buah-buah itu dong jaga, dong tampung sampai akhirnya pada saat waktu sasi akan dibuka, pas sasinya dibuka langsung dong bagi akan kelapa tuh par masyarakat. Kalau di Haruku ada juga yang namanya sasi lompa, di mana dong akan kurung semua ikan yang ada di laut sampai pas akan punya waktu untuk dong buka sasi, baru ikannya masyarakat turun para ambil ikan di laut begitu. Kakak, seperti yang tadi Kakak sudah jelaskan, kalau sasi itu kayak Kakak seperti menjaga sebuah kelestarian sumber daya alamnya. Memang nanti pada suatu waktu baru Kakak bisa ambil atau gunakan itu. Dan menurut Kakak penting sih Kakak punya tradisi sasi itu, dan bagaimana Kakak punya penerapan di masa sekarang dan masa yang lalu dan masa yang akan datang, masa sekarang. Kalau misalnya penting dan si penting itu namanya kelestarian budaya, itu tetap penting karena mau sampai dimanapun tetap akan pulang dengan kondisi itu dan semua apa yang ada. Lalu untuk penerapan zaman dulu dan zaman sekarang, kalau zaman dulu itu orang beramai-ramai aja motor-motor pak cari tahu tentang ada kejadian yang ada. Tapi kalau zaman sekarang kita lihat seiring berjalannya waktu, pengaruh iptek itu masuk. Anak-anak zaman sekarang mungkin dong juga sengkok apa itu sasi. Sekarang karena tidak tahu tentang sasi sih, atau baru pernah dengar kata sasi? Pernah lihat sasi? Sudah. Gini, jadi kalau sasi itu kan yang tadi kita bilang, sasi itu apa penerapannya tuh harus tetap terjaga karena itu warisan dari orang yang ditemuin. Sampai orang di Haruku itu sasi lompa. Sasi lompa tuh aku mesti tahu akan tuh kayak bagaimana. Lalu untuk penerapan di zaman sekarang, aku bisa lihat anak-anak sekarang tuh udah kurang paham tentang sasi. Palingan dong bisa lihat, tapi proses secara langsung juga bisa lihat. Biasanya tuh dong lihat tuh dari hasil dari HP. Orang yang bikin di sana dong bikin video, dong rekam, itu karena seiring perjalannya waktu, perkembangan iptek semakin maju. Jadi kata saya harus sampai di sana untuk lihat secara langsung, tapi bisa lihat dari HP. Ya, yang tadi kakak bilang itu sudah betul. Dan adanya perkembangan zaman dan teknologi yang canggih, masyarakat itu sekarang lebih ke HP. Jadi daripada datang ke tempat langsung, bisa nonton atau mencarinya lewat informasi secara online. Dan itu juga untuk mempermudah mereka. Tapi juga itu termasuk sebuah kebiasaan orang zaman sekarang yang buruk, sehingga yang mungkin katong harus bisa bikin sesuatu yang bisa terlihat menarik supaya orang bisa lebih melestarikan datang parlias sasi secara langsung. Dengan demikian secara sing langsung katong semua membantu melestarikan warisan budaya yang sudah dari dulu itu. Kakak, menurut Kakak itu apa saja yang bisa katong lakukan setidaknya untuk mengingatkan kembali atau melestarikan tradisi sasi tersebut? Kalau menurut beta, untuk kembali upaya supaya dong balik tertarik dengan sasi, ada yang namanya di dalam negeri itu pasti ada yang namanya panggil pulang. Atau di setiap daerah tuh ada yang namanya panggil pulang. Dong pasti ada kan akang setiap beberapa tahun sekali. Mungkin dengan acara-acara yang seperti itu akan bisa bikin orang-orang dari kampung tersebut yang tinggal jauh-jauh dong bisa terpanggil untuk balik ke dong kampung
supaya dong bisa lihat dong punya warisan budaya itu lah. Mungkin cara lain katong bisa usulkan ke pemerintah desa setempat, pemerintah negeri setempat, supaya dong bikin kegiatan apa begitu yang bisa menarik hati dari orang-orang yang tinggal jauh-jauh dari kampung tersebut, supaya dong bisa pulang padahal lihat dong punya acara-acara warisan budaya yang ada di daerah-daerah tersebut. Tapi pertanyaannya dari katong saja, katong ini ada waktu keseng, karena sekarang orang-orang yang tinggal jauh dari dong punya tempat asal itu bukan hanya sekedar tinggal jauh, tapi karena dituntut oleh tugas yang tanggung jawab, oleh dong punya keterpanggilan kerja di mana saja dong berada. Toh jadi katong juga mesti menyesuaikan, katong bisa paksa orang pun hati par mau datang lihat sesuatu begitu. Yang penting katong tetap jaga apa tuh warisan budaya yang tersedia. Ya, siap. Terus kakak yang pertanyaan terakhir, kakak punya harapan Seng tentang tradisi ini di masa depan? Kalau ada, harapan seperti apa, Kak? Kalau bicara harapan, beta nih sangat suka dengan namanya budaya-budaya, belajar-belajar budaya begitu. Cuman kalau bicara harapan, beta harapan tuh dari hari ini sampai seterusnya semoga sasi itu akan yang pernah kasih selesai. Maksudnya akan punya acaranya tuh yang pernah tutup. Jadi yang terbatas waktu, yang terbatas apapun itu, selama orang-orang punya pemikiran untuk menjaga dan melestarikan, kita harap dong masih bisa jaga akang sampai kapanpun itu. Karena kebetulan kita belum pernah lihat sasi secara langsung, kita pengen sekali untuk datang dan lihat sasi secara langsung. Punya kesimpulan. Baik, sebenarnya Kak Nadia, pertama terima kasih juga untuk sudah memberikan jawaban yang luar biasa tentang tradisi sasi. Jawaban yang tadi sudah disampaikan itu memang tradisi itu harus betul-betul katong menggunakan tradisi sasi. Yang lain di Maluku, anak-anak yang Maluku punya begitu berbagai macam tradisi, ada suku dan budaya itu juga. Dan sebagai anak-anak generasi yang sudah ada bertumbuh di daerah perkembangan zaman itu juga bisa dan juga upaya ke depannya itu memang perlu juga, dan bagaimana kita sebagai seorang anak-anak yang punya sudah terpengaruh dengan teknologi, tapi satu sisi juga itu berpulang pada pribadi masing-masing, dimana mau mengenal tradisi Maluku, budaya Maluku, itu semua terpulang pada diri sendiri yang mau tetap mempertahankan juga atau mengenal lebih dalam tentang budaya. Karena juga satu juga lahir dari satu nenek moyang yang paling mewariskan, menjaga budaya. Jadi sebagai anak muda juga ingat bahwa HP atau teknologi itu cuma sebagai alat yang aspek. Tapi satu sisi kita juga harus lebih tahu lagi lebih dalam bagaimana proses sasi itu, bagaimana asal mula sasi itu bagaimana, dan juga tidak terlalu fokus dengan teknologi AI atau misalnya kalau kita mencari informasi di AI atau bagaimana itu cuma hanya menggunakan kita lihat cari proses tentang sasi, bagaimana sasi di AI, informasi di Google atau dengan secara sifat berbeda-beda. Sebagai seorang anak muda ya harus tetap mempertahankan budaya dan warisan. Ya, terutama perkenalkan katong dari SMA Negeri 2 Ambon dari kelas 10-8. Terima kasih juga Kakak Lili untuk waktu dan kesempatannya bisa wawancarai langsung tentang sasi di Maluku. Jadi ada beberapa pertanyaan yang ingin Kakak sampaikan. Yang pertama itu, menurut Kakak apa itu sasi di Maluku? Sasi itu bisa dikatakan sebuah adat yang dilakukan di daerah Maluku, khususnya di daerah-daerah negeri atau kampung tertentu untuk melestarikan budaya tanaman juga
seperti hasil-hasil seperti kelapa pada umumnya tuh, supaya dalam artiannya itu tidak dikonsumsi secara berlebihan. Jadi untuk sasi ini supaya bisa diolah itu kayak bisa dipanen tuh kayak beberapa bulan sekali gitu, tapi bukan berarti bisa sekaligus diambil, tapi ada waktu-waktu tertentu untuk masa panen gitu. Jadi bahwa sasi juga bukan suatu hasil panen ya, berarti sumber daya alam yang dapat katong perbarui. Nah, makanya selanjutnya pertanyaan kedua mungkin. Pertanyaan kedua tuh menurut kakak nih, penting tradisi bagi orang masyarakat Maluku di zaman dulu dan di masyarakat sekarang sih. Apakah penting sekali katong di sebagai masyarakat Maluku di zaman dulu dan zaman sekarang? Mungkin kalau zaman dulu itu orang lebih melestarikan budaya itu, pasti orang zaman dulu menganggap itu adat, itu hal wajib dilakukan. Beda dengan zaman sekarang yang sudah ada berbagai pengaruh teknologi yang ada. Kalau zaman dulu pasti penting ya, misalnya sasi orang masih anggap itu penting, itu bagian dari adat budaya dan juga itu didoakan, ada prosesi ibadatnya dulu toh. Tapi kalau sekarang apalagi di kota Ambon nih, setahu beta kayaknya sering ada. Berarti jarang apalagi di Amahusu sering beta kayaknya pernah ada sasi budaya itu. sasi itu sering ada. Ada sasi itu yang ada. Berarti kalau zaman dulu tuh ada, tapi zaman sekarang juga harus lebih dilakukan, dipertahankan, dilestarikan supaya adat-adat itu akan hilang. Kau tuh saya tahu mungkin 50 tahun ke depan, puluhan tahun ke depan orang-orang yang akan datang atau pada cucu istilahnya generasi akan datang, dan mungkin hanya tahu sasi itu dari buku-buku sejarah saja, tapi untuk lihat langsung mungkin tuh akan tahu. Oke kakak, selanjutnya kakak akan masuk di pertanyaan berikutnya. Upaya apa saja yang dapat kakak lakukan untuk melestarikan kembali atau setidaknya mengingatkan masyarakat untuk pentingnya tradisi sasi? Ya sekarang itu kan teknologi sudah semakin canggih, apalagi kalau zaman sekarang ini kan kayak tuh dapat informasi lebih cepat itu di sosmed, terutama kayak IG, TikTok. Atau di situ katanya bisa share dan bikin konten tentang budaya-budaya Maluku. Kayak sasi itu kan katanya bisa dapat informasi cepat juga tuh dari konten-konten orang-orang di negeri dan ada di sasi katanya bisa share itu di katanya sosmed, supaya jangan akan mati di daerah itu aja, tapi seluruh Maluku bahkan se-Indonesia bisa tahu Informasi budaya tradisi yang Maluku punya. Karena kalau lebih menarik sekarang nih kayak kalau sosialisasi sasi juga cuma kalau di daerah Kota Ambon, mengingat sasi ini kan saya ada di Kota Ambon, tapi kalau katong bikin pengenalan budaya kayak sasi lewat sosial media itu pasti lebih menarik. Apalagi kalau menciptakan konten kayak semenarik mungkin itu lebih bagus. Orang akan tertarik kan. Misalkan kayak konten-konten yang menarik gitu yang kayak cuma sebatas kayak zaman dulu kayak koran, kayak cuma sebatas kumpulan kata-kata toh, kayak ada penjelasan yang lebih menarik. Tapi kalau yang kayak video-video gitu, kayaknya lebih menarik kalau orang bisa belajar gitu. Apalagi katong sudah ada di era perkembangan bersama, berarti konten-konten digital yang di belakang. Jadi mesti memanfaatkan yang konten jadi malah konten-konten yang tidak masuk akal, tapi bagaimana katong menggunakan bersosmed itu supaya bisa share konten-konten yang mendidikan. Selanjutnya harapan kakak terkait dengan keberlangsungan tradisi di masa depan? Kalian harapan seperti apa? Harapan kakak ke depannya? Sehingga kita sebagai generasi muda ini, maka kita bersama-sama bisa memfilter berbagai jenis budaya yang kita temui dimanapun kita berada. Kita bisa filter mana yang
pasti nggak tahu budaya mana yang disebut. Jadi kayak mungkin kalau orang dulu kan tua kayak sekarang saja orang lansia di kota Ambon dulu itu pakai banyak kabaya kain kecil, tapi sekarang ya kurang. Itu menurut juga sudah budaya yang sudah mulai dimudah. Nah itu kan kayak ketinggalan sekali kan, bisa kan kayak ada ibadah etnik kan, sekolah-sekolah juga kan orang kecil itu juga upaya supaya budaya itu orang sering mudah begitu kan. Lalu sebagai budaya yang gengsi untuk atau melestarikan budaya, dan orang katanya kayak bikin konten-konten budaya tuh ada orang yang komen kayak orang dulu itu gini kan kayak malu dan itu nanti kalau bikin konten dance kayak ber-K-pop pasti kan kayak oh ya ini anak ini tren tapi jangan lupa orang punya kehidupan zaman dulu kayak Maluku nih para raja-raja kurang kan Saya susah nanti berbicara. jadi kayak yang tadi sudah jelaskan punya jiwa muda itu harus ada, apalagi kan 15 Mei kemarin kita mau merayakan Hari Patimuka. Jangan sampai Patimuka yang dulu mati gitu saja, tapi kata yang disebut sebagai Patimuka muda ini, Kristina muda ini menghayati dong punya pengorbanan untuk mempertahankan anak Maluku yang jadi mari yang muda atau yang malu untuk mempromosikan dan melestarikan budaya negeri sendiri. Macam terpengaruh yang K-pop, drakor, tapi kalau orang Ambon, orang Maluku ini punya sejuta budaya yang sangat menarik untuk bisa dilestarikan bahkan dipromosikan Indonesia bahkan di luar negeri. Jadi kita harus lebih ini fokus pada kita punya budaya sendiri daripada budaya luar negeri. Itu saja mungkin kakak dari pertanyaan. Terima kasih sampai waktu dan